Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di podcast Suara Remaja Katolik. Podcast ini adalah tempat di mana kita akan membantu iman Katolik untuk hidup dan bertumbuh. Di podcast kali ini, kita akan membahas tentang maju bersama dalam harapan dan kepedulian. Tetapi sebelum memulai podcastnya, sebaiknya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Teresa Dipina, akrab dipanggil Tere. Nama aku Teresa Dian Kartika Ratri dan aku sering dipanggil Teresa. Dan kami berdua berasal dari sekolah SMP Katolik Sampingan Jakarta. Hari ini kami akan ngobrol santai namun penuh makna bersama dengan narasumber kita yang sering dikenal sebagai orang yang aktif dalam kegiatan dan juga melayani Tuhan di gereja. Mungkin sebelum lanjut, saya akan mempersilakan narasumber untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, terima kasih dua Tere yang ada di depan kita ya. Oke, perkenalkan aku Agatha, aku seorang guru juga di Sang Timur. Nah, untuk terlibat sendiri dalam kegiatan gereja, bukan orang yang aktif juga ya, tapi berusaha untuk terlibat aktif dari SMP, SMA, kuliah, sampai sekarang gitu. Halo semua, nama aku Miguel Luis Setiadi, dipanggil Miguel, dan aku sekarang akan bersekolah di Harvard Institute of Technology. Oke, ini untuk memulai, kalian kan dikenal sebagai orang yang cukup aktif nih berkegiatan di komunitas berorganisasi di gereja untuk melayani. Nah, aku penasaran banget nih, kenapa kalian memilih jalan itu? Mungkin komiko bisa jawab ya. Oke, jadi awalnya aku masuk organisasi itu karena dipaksa dan disuruh orang tua. Sampai aku merasa kayak, aduh udah jenuh banget nih. Di tahun ini setelah acaranya selesai, aku bakal keluar dari organisasi gereja. Tapi ternyata semenjak selesai acara itu, aku ngerasa kalau aku punya banyak pertumbuhan. Banyak hal-hal yang gak diajarin di sekolah bisa aku dapetin di organisasi gereja. Jadi aku memutuskan, selain karena aku tahu melayani itu baik, tapi aku juga bisa melihat kalau aku punya perkembangan di dalam diriku sendiri. Oke, jadi kan kamu tadi bilang kalau diawali dengan suatu keterpaksaan gitu ya. Jadi kalau aku pribadi memang awalnya itu berasal dari keinginan. Aku pengen nih ikut kegiatan ini, pengen nih rasain punya temen, punya keluarga istilahnya gitu yang baru. Nah, jadi kalau dibilang aktif enggak yang begitu aktif juga, tapi gimana sih aku mengajak diri aku sendiri untuk berusaha untuk terlibat aktif dalam kegiatan gereja itu sendiri gitu. Lalu membahas tentang harapan menggunakan tema kita juga. Menurut kalian harapan itu apa sih? Apakah sebuah hal yang menyenangkan atau hal yang penting? Dan kira-kira bagaimana pendapat kalian atau harapan kalian terkait gereja masa kini dan juga orang muda? Oke, ini dimulai dari siapa dulu nih? Oke, dari aku ya. Kalau aku harapan itu kan mendefinisikan sebagai sebuah perasaan di mana kita itu menginginkan sebuah eh, peluang, sebuah kesempatan untuk bagaimana sih kita membenah diri ke arah hal-hal yang positif ya. Jadi sebenarnya harapan itu kan memang udah ada bahkan sejak kita belum ada. Tapi kita diajak untuk mencari dan mencari apa sih yang kita harapkan untuk kehidupan kita saat ini. Oke, kalau menurut aku sih harapan itu salah satu perasaan yang paling penting. Karena menurut aku, tanpa adanya harapan, manusia nggak bakal pernah bisa berkembang. Dan kita pasti bakal stuck di situ-situ aja, tanpa mau punya target yang lebih lagi. Kalau nggak ada harapan. Iya, bisa dibilang itu menjadi salah satu motivasi kita untuk bertahan juga ya. Itu untuk harapan kalian, motivasi kalian bagi gereja dan generasi muda kamu, apa sih mungkin boleh diceritakan sedikit? Karena aku sekarang ada di organisasi remaja Katolik, aku ngerasa kalau akhir-akhir ini, semakin tahun ini, banyak remaja yang makin ogah-ogahan buat ikut organisasi gereja. Udah malas ke gereja, udah males ikut
aktif di OMK. Jadi harapanku ke depannya adalah anak-anak bisa mulai tergerak hatinya untuk ikut organisasi dan gak cuma dipaksa kok sama orang tua, tapi juga bisa menemukan keluarga di organisasi itu. Kalau aku setuju banget sih sama kamu, di mana kita itu ingin mengajak orang-orang, khususnya orang muda Katolik untuk bergerak lah ya, dengan yakin tanpa harus ragu-ragu begitu. Kalau gitu, seperti yang kita tahu, punya rasa peduli atau empati terhadap orang lain merupakan suatu hal yang lumayan sulit ya. Jadi pernah nggak sih kalian mengalami seperti hal serupa, jadi sulit untuk peduli, sulit berempati kepada orang lain? Oke, jujur aku tuh orang yang sangat ignorant. Aku jujur sering gak peduli sama orang lain. Meskipun aku kadang punya simpati, tapi aku rasa aku gak punya empati buat membantu orang itu. Tapi karena aku masuk organisasi gereja, aku banyak diajarin kalau kita emang harus sabar buat menghadapi orang lain. Kita harus maklum sama orang lain, dan kita harus membantu mereka buat jadi lebih baik lagi. Itu. Mungkin lebih tepatnya empati atau rasa peduli itu muncul ketika kita mau introspeksi diri lah. Gimana sih kita dalam bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, terus bagaimana kita harus peka terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita udah peka nih dengan keadaan yang ada di sekitar kita, rasa peduli atau empati itu pasti akan dengan sendirinya mengikuti begitu. Ya, kalau menurut aku gitu sih, karena kita kadang-kadang bersikap acuh tak acuh nih, kayak bersikap bodoh amat. Padahal kita tahu nih banyak orang-orang di sekitar kita malah membutuhkan itu begitu. Kalau menurut aku, Yang aku ngerti dari pengalaman kalian masing-masing, bahwa ketika kalian lain, kepedulian itu muncul dari sendiri. Ada nggak bagaimana cara kalian untuk peduli terhadap seseorang? oke, untuk peduli terhadap sesama. Ini menjadi ungkapan yang mudah tapi sulit untuk diterapkan biasanya ya, iya. Nah, jadi kalau aku pribadi mungkin dalam hal sederhana aja dulu kita berbagi senyuman, kalau bertemu di jalan kita bertegur sapa, mungkin itu merupakan langkah kecil aja sih yang kalau aku bisa aku lakuin dalam bentuk peduli kepada sesama. Begitu sih kalau aku. Kalau aku sih lumayan susah ya buat langsung peduli sama banyak orang. Aku lebih ke mementingkan kualitas kepedulianku terhadap orang-orang yang udah aku deket. Jadi, jadi aku lebih ke coba memahami dia lebih lagi, tapi baru orang-orang yang di lingkup yang deket sama aku doang. Itu. Jadi peduli itu memang penting dan biasanya saat berorganisasi atau berkomunikasi dengan orang diharuskan untuk bekerja sama. Itu adalah salah satu titik. Jadi menurut pengalaman kalian, seberapa penting sih kerjasama antara satu anggota dengan anggota yang lain saat pelayanan? Dan kenapa kita harus bisa kompak dan maju bersama dan berorganisasi sebagai komunitas Katolik? Oke. Menurut aku, komunitas Katolik itu bukan hal yang mudah dan hal yang kecil. Menurutku komunitas Katolik itu besar banget dan gak mungkin satu orang bisa langsung ngebantu dan membentuk komunitas itu dengan baik. Jadi setiap orang harus punya kontribusi dan semua orang juga harus bekerja sama orang lain. Karena kalau nggak ada kerjasama itu, maka organisasi gereja itu nggak bakal pernah bisa terbentuk atau nggak bakal pernah bisa buat berkembang. Jadi menurutku kalau nggak ada kerjasama, maka organisasi gereja bisa dikatakan sebagai gagal. Oke, jadi intinya kerjasama itu penting ya, penting, sangat-sangat penting dalam sebuah komunitas. Kita ingat nggak sih kalau kita manusia itu nggak bisa hidup seorang diri saja. Ya, kita pasti membutuhkan orang-orang lain ya. Makhluk sosial ya. Iya, kita nggak bisa hidup sendiri. Memang nanti kalau misal kita mati, kita bisa nguburin diri sendiri. Nggak bisa kan, ya gitu. Oke, mungkin
Katolik dari beberapa juga. Mereka kan sekarang seperti yang dikatakan mereka kelas gereja, lalu kelas untuk bersosialisasi mungkin bahkan bertemu dengan teman. Nah, apa pesan kalian teman-teman atau orang muda Katolik yang ingin terlibat melayani, lalu merasa minder, takut atau tidak berani untuk memulai pelayanan? Oke, ini sekaligus mengingatkan aku ya, dan kita semua juga khususnya, kalau kita itu pasti punya namanya kekurangan, punya yang namanya kelebihan. Nah, jadi di situ kita menyadarkan apa ya, mengingatkan diri kita kalau nggak ada sih makhluk yang sempurna. Jadi kenapa kita harus minder, kenapa kita harus insecure terhadap apapun itu, khususnya dalam melakukan pelayanan ya. Justru iya untuk Tuhan, justru Tuhan itu membuka pintu yang sangat besar untuk kita melakukan sebuah pelayanan itu sendiri. Gitu sih kalau aku. Oke, mungkin aku tambahin sarannya aja ya. Tadi kan Kak Agatha udah ngasih tahu kalau semua manusia pasti punya kekurangan dan kelebihannya. Menurutku, biar orang-orang lebih mudah masuk ke dalam organisasi, gak minder, kita bisa mulai dari hal yang mereka mungkin punya kelebihannya. Jadi, kayak yang gue tadi bilang, kita cari dulu, kita punya kelebihan apa, dan kita coba masuk ke dalam organisasi itu. Misalnya, kita jago nyanyi, kita mungkin bisa masuk ke dalam organisasi buat kur di gereja. Yang dari kecil lama-lama bisa jadi besar, akhirnya kalian bisa masuk ke OMK dan bisa melayani orang yang lebih baik lagi. Nah, jadi dimulai dari hal-hal yang kecil dulu ya. Dan Ya, harus dimulai dari hal-hal kecil. Kalau yang besar mah kita agak sulit ya. Susah dong. Iya. jadi bagi teman-teman yang masih minder, kurang percaya diri, ataupun apapun segalanya yang menahan kalian untuk tidak ikut pelayanan, semoga setelah mendengar kata-kata dari Agatha dan Kak Miguel, kalian bisa semakin terbuka pikirannya untuk tidak minder lagi. Biasa banget teman-teman dari podcast kita ini. Dan di podcast ini, aku dan Tere juga dari sadar dan belajar juga kalau kita adalah makhluk sosial dan tidak bisa berjalan sendiri. Dan kita memperoleh peran dari teman, keluarga, dan yang pasti dari Tuhan. Seperti yang tadi sudah dikatakan Agatha dan Kak Miguel, pelayanan itu tidak harus besar agar bisa berdampak. Jadi dari hal-hal kecil aja sebenarnya sudah bermakna. Seperti senyuman atau tindakan kecil kita, itu sudah bisa menjadi hal yang baik. Jadi terima kasih untuk Kak Agatha dan Komika untuk hari ini, untuk sharingnya yang sangat bermanfaat. Semoga bisa memotivasi baik teman-teman dan atau tidak. Jadi kita akan klik. Dadah.